Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus permasalahan sosial sampah di Desa Banyusari, RW 07, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdullah Melisa Putri dengan NIM belakang 200, lalu ada Kantika dengan NIM belakang 202, lalu saya sendiri ada Sinta Ania dengan NIM belakang 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Melisa Putri dengan NIM belakang 200. Di sini saya akan membahas dari diktat pertama sampai dengan diktat 3, yang dimana diktat 1 ini ada laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di Desa Banyusari RW 07, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, terdapat masalah yaitu membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan di wilayah Desa Banyusari ini merupakan permasalahan yang terjadi karena masyarakat terbiasa membuang sampah dan menimbun hasil pembakaran sampahnya di tepi sungai atau lahan kosong warga sehingga lingkungan menjadi kotor. Pelaku dalam masalah ini adalah masyarakat sekitar dan juga masyarakat luar yang membuang sampahnya ke sungai sehingga aliran sungai di Desa Banyusari menjadi tidak bersih. Selanjutnya, permasalahan ini sudah terjadi selama 1 tahun terakhir. Upaya yang sudah dilakukan oleh warga dan juga perangkat Desa Banyusari yaitu dengan melakukan pengawasan dan melakukan kegiatan gotong royong di wilayah sekitar. Kami melakukan wawancara dengan Ketua RW 7 Desa Banyusari pada tanggal 15 Oktober tahun 2022. Selanjutnya ada diktat 2, yaitu nilai yang dipersepsikan. Ada alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, adanya pengaruh masyarakat luar yang membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga sampah yang dibuang ke sungai tersebut terbawa oleh aliran sungai ke wilayah Desa Banyusari. Yang ketiga, adanya masyarakat warga sekitar yang sering membakar sampahnya di pinggir sungai sehingga membuat sampah menumpuk di pinggir sungai. Yang keempat, tidak tersedianya TPS dan juga petugas kebersihan di Desa Banyusari RW 7. Selanjutnya ada diktat 3, yaitu apa yang pengguna potensial percayai. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya percaya bahwa membuang sampah ke tempatnya dapat berdampak pada kualitas kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Yang rata-rata jawabannya sebanyak 4,69%. Jadi kesimpulannya, hampir semua responden mempercayai dampak buruk terhadap membuang sampah sembarangan. Yang kedua, saya percaya bahwa membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan sarang penyakit bagi warga Desa Banyusari. Yang rata-rata jawabannya sebanyak 4,56%. Jadi kesimpulannya adalah hampir semua responden tahu bahwa dengan membuang sampah sembarangan akan menimbulkan sarang penyakit. Yang ketiga, saya percaya bahwa membuang sampah sembarangan akan berdampak pada masalah lingkungan. Yang rata-rata jawaban sebanyak 4,75%. Jadi kesimpulannya adalah hampir semua responden percaya bahwa membuang sampah sembarangan akan berdampak pada masalah lingkungan. Selanjutnya, apa perilaku mereka saat ini? Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah membuang sampah sembarangan. Rata-rata jawaban yang kami dapat ada sebanyak 2,81%, yang kesimpulannya bahwa sebagian responden tidak pernah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, saya membuang sampah sembarangan karena tidak adanya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Rata-rata jawaban yang kami terima adalah sebanyak 3,22%, yang kesimpulannya bahwa sebagian responden membuang sampah sembarangan dikarenakan tidak adanya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya membuang sampah sembarangan karena sudah menjadi kebiasaan. Rata-rata jawaban yang kami terima adalah 1,64. Sebagian kecil dari responden menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan adalah sudah menjadi kebiasaan mereka. Yang keempat,
Adanya penumpukan sampah yang terjadi di Desa Banyusari diakibatkan tidak adanya petugas kebersihan. Rata-rata jawaban yang kami terima sebanyak 3,67%, yang kesimpulannya bahwa sebagian dari responden menunjukkan bahwa penumpukan sampah yang terjadi dikarenakan tidak adanya petugas kebersihan. Selanjutnya, apa yang sedang berkompetisi? Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya pernah melihat warga lain membuang sampah sembarangan. Rata-rata jawaban yang kami terima ada sebanyak 3,92%, yang kesimpulannya bahwa sebagian dari responden menunjukkan bahwa sebagian warga pernah melihat warga lain membuang sampah sembarangan di wilayah Desa Banyusari. Selanjutnya, beberapa warga merasa tidak terganggu dengan adanya sampah yang dibuang sembarangan sehingga saya tidak perlu mementingkan hal itu. Rata-rata jawaban yang kami terima adalah sebanyak 2,39, yang kesimpulannya bahwa sebagian responden menunjukkan bahwa warga tidak merasa terganggu dengan adanya sampah yang dibuang sembarangan. Selanjutnya di sini ada apa kendala yang dipersepsikan atau dirasakan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya merasa keberatan dengan adanya iuran sampah yang terlalu mahal. Rata-rata jawaban yang kami terima ada sebanyak 2,28%. Berdasarkan hasil sebagian responden menunjukkan bahwa ada sebagian yang merasa keberatan untuk membayar iuran sampah. Yang kedua, saya merasa bahwa tempat pembuangan sampah jauh dari rumah. Rata-rata jawaban yang kami terima ada sebanyak 2,92%, yang dimana sebagian responden menunjukkan bahwa tempat pembuangan sampah jauh dari rumah. Yang ketiga, saya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku membuang sampah sembarangan, yang dimana rata-rata jawaban yang kami terima sebanyak 2,92%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil sebagian responden menyatakan bahwa warga tidak tahu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku membuang sampah sembarangan. Selanjutnya diktat kelima, kegunaan, halayak, dan tujuan. Tujuan kampanye mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan dan solusi akhir. Target audiens, warga RW 07 Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Behavior objektif, memberikan solusi dan juga mengusulkan agar adanya petugas sampah. Knowledge objektif, untuk mencegah agar warga terhindar dari penyakit DBD dan agar lingkungan menjadi bersih, asri, nyaman, dan enak dipandang. Belief objektif, tanpa lingkungan yang bersih, kesehatan dan kenyamanan warga akan terganggu dan menyebabkan pencemaran lingkungan seperti bencana banjir yang diakibatkan penumpukan sampah yang menyumbat dan juga bisa menjadi penyakit. Tujuan dan sasaran. Tujuan, mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Perilaku atau behavior, apa yang kita ingin mereka lakukan. Pengetahuan atau knowledge, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka akan bertindak. Keyakinan atau belief, hal apa yang diyakini sebelum mereka bertindak. Lalu objektif atau tujuan, memberikan solusi dan sanksi bagi para pelaku yang membuang sampah sembarangan. Memilah-milah sampah rumah tangga sebelum dibakar. Pencegahan dari penyebaran penyakit, bencana alam, serta mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dengan membuang sampah pada tempatnya, mencegah terjadinya bencana alam dan lingkungan sekitar menjadi sehat dan nyaman. Goal atau sasaran, meningkatkan kesadaran warga Desa Banyusari terhadap sampah dan mendapatkan izin supaya warga dapat membuang sampahnya ke TPS setempat. Meningkatkan pemahaman bagi warga Desa Banyusari dengan memilah sampah bukan hanya mengurangi dampak terhadap lingkungan, tetapi dapat menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah penghasilan. Meningkatkan keyakinan pada warga Desa Banyusari bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya akan berdampak baik bagi lingkungan. Selanjutnya diktat ke-6, mencari tahu apa yang halayak sasaran tahu tentang persaingan atau yang dirasakan. Perilaku yang diinginkan, memberikan solusi dan sanksi bagi para pelaku yang membuang sampah sembarangan, memilah-milah sampah rumah tangga sebelum dibakar. Perilaku bersaing,
meningkatkan kesadaran warga Desa Banyusari terhadap sampah dan mendapatkan izin supaya warga dapat membuang sampahnya ke TPS setempat. Manfaat yang dirasakan pada perilaku yang diinginkan, warga Desa Banyusari ingin memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. Manfaat yang dirasakan pada perilaku bersaing, saya tidak harus peduli. Hambatan yang dirasakan pada perilaku yang diinginkan, kesulitannya perizinan dan proses yang memakan waktu. Hambatan yang dirasakan pada perilaku bersaing, seringkali adanya sampah kiriman dari hilir yang menyebabkan kali di Desa Banyusari dipenuhi sampah. Pendekatan taktik perilaku bersaing, mengurangi manfaat, meningkatkan biaya atau hambatan. Pada taktik A, lingkungan di wilayah Desa Banyusari menjadi lebih bersih, nyaman, dan terhindar dari penyakit. Pada taktik B, menyediakan drum tong sampah di setiap gang. Pada taktik C, adanya pengawasan dari perangkat desa atau ketua RW untuk memastikan warga tidak membuang sampah sembarangan dan juga memastikan petugas kebersihan melaksanakan tugasnya. Pada taktik D, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda. Selanjutnya pada diktat ke-7, produk sosial marketing. Produk sosial marketing kami yaitu perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan beberapa tong sampah di setiap gang dan meminta perangkat desa setempat untuk menyediakan petugas pengangkut sampah. Manfaat dari produk kami ini untuk mengurangi tumpukan sampah yang berserakan yang mencemari lingkungan. Lokasi berada di Desa Banyusari, RW 07, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Khalayak sasaran kami adalah warga sekitar yang membuang sampah sembarangan. Nah, pada produk inti atau core produk, yang pertama, mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi tumpukan sampah yang berserakan. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu pada produk aktual atau aktual produk, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Lalu pada produk tambahan atau augmented produk, yang pertama, menyediakan tong sampah di setiap gang. Yang kedua, meminta perangkat desa untuk menyediakan petugas pengangkut sampah. Baik, di sini ada diktat 8. Biaya moneternya itu ada drum, tong sampah, dan iuran untuk petugas pengangkut sampah. Biaya non-moneternya yaitu menyusun lokasi drum tong sampah yang tepat, menggunakan drum tong sampah dengan mengumpulkan sampah mereka agar tidak berserakan. Lalu karena tidak membayar iuran sampah, maka sampah tidak akan diangkut dan terus menimbun di tempat mereka dan menyebabkan kerugian karena tempat mereka akan menimbulkan bau yang tidak sedap karena pengumpulan sampah itu sendiri. Dan strateginya yaitu meningkatkan manfaat dari mengadopsi perilaku baru, yaitu dengan memberikan sebuah ajang kompetisi di wilayah tersebut untuk memberikan pengakuan atau penghargaan untuk wilayah terbersih di Desa Banyusari. Baik, selanjutnya diktat 9, yaitu saluran distribusi di Desa Banyusari meliputi 3 tingkatan, yaitu melalui Desa Banyusari, lalu kepada Ketua RW 07 dan RT 01. Cara tersebut dapat membuat kami lebih dekat dengan khalayak sasaran masyarakat di daerah Desa Banyusari. Selanjutnya diktat 10. Ringkasan kreatif untuk kampanye pencegahan pembuangan sampah sembarangan masyarakat di Desa Banyusari. Pesan utamanya yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Sasaran pemisalnya yaitu warga Desa Banyusari sadar bahwa membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, yang menyebabkan timbulnya penyakit di masyarakat. Namun, mereka tidak memiliki pilihan selain membuang sampah di pinggir kali, sehingga sampah menjadi menumpuk karena kurangnya lahan untuk dijadikan bank sampah atau TPS dan tidak adanya petugas pengangkut sampah. Tujuan komunikasinya yaitu mengetahui membuang sampah secara terus-menerus dalam juga jangka panjang akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan menjadi kumuh, banjir, dan timbulnya banyak penyakit. Jika kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan terus-menerus, maka masyarakat
akan merasakan kerugiannya. Hal yang harus dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, manfaat untuk dijanjikan yaitu masyarakat akan memiliki lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Support to promise-nya yaitu kisah nyata masyarakat sadar bahwa membuang sampah di area kali dapat menyebabkan banjir, kehilangan lingkungan yang nyaman dan sehat. Faktanya, dengan tidak adanya petugas sampah akan menumpuk, sehingga masyarakat enggan untuk mengeluarkan biaya dan memilih untuk membakar sampah. Pembukaannya yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Penentuan posisinya yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan mempertaruhkan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan di masa depan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.